Tuan Feng, ayo istirahat di sini. Tidak ada tempat istirahat di depan kita. Feng Tianxing mengangguk dan mengikuti Si Yeming untuk mendarat di sebuah batu besar. Di satu sisi batu besar, mata air bawah tanah mengalir deras, dan suara gemericik air bergema di ruang sesak ini, membuat orang merasa sedikit takut entah kenapa. Tuan Feng, duduklah di sini. Dia Yeming dengan hati-hati membersihkan sebidang tanah untuk Feng Tianxing, dan kemudian berjongkok. Feng Tianxing juga diterima, duduk saja seperti ini. Dia Yeming, ketika kamu datang ke sini sebelumnya, apakah setan lain beristirahat di sini? Dia Yeming mengangguk. Sebenarnya, ada setan lain. Tetapi ketika saya datang ke sini, ada setan lain yang memimpin. Jadi tidak banyak orang yang bertanya. Feng Tianxing mendengar langkah kaki mendekat tidak jauh, dan tahu bahwa hal itu tidak akan menghentikan mereka. Dia mengulurkan tangannya, menjentikkan jari, dan guntur yang berdenyut menerangi sekitarnya. Aku tidak tahu siapa teman mereka, ingin datang dan ikut bersenang-senang. Dia Yeming tiba-tiba menjerit pelan. Umat manusia. Saat berikutnya, dia berdiri di depan Feng Tianxing dengan ekspresi serius di wajahnya. Mundur. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ras manusia ini pasti memiliki keyakinan bahwa mereka berani menunjukkan wajah mereka di depan ras iblis ini. Dia Yeming tidak menyangka bahwa jalan yang dibawanya akan membawa begitu banyak masalah bagi Feng Tianxing. Hanya saja orang yang memimpin langsung berhenti dan berinisiatif untuk mencondongkan tubuh. Kami adalah ras manusia dari tempat lain. Kami secara khusus datang untuk bergabung dengan Yang Mulia Feng Tianxing. Kami baru saja mendengar percakapan antara kalian berdua. Saya ingin tahu apakah Anda Yang Mulia Feng Tianxing. Feng Tianxing cukup senang di hatinya. Saya tidak menyangka bahwa anak ini, Sedu, sangat bisa diandalkan. Hanya butuh beberapa hari setelah memberinya nasihat, dan bahkan setan di tanah di bawah yurisdiksi setan lain bergegas untuk bergabung dengannya. Ya, saya Feng Tianxing. Dari mana Anda berasal? Anda lahir apa? Jika nyaman, saya dapat meninggalkan surat untuk Anda, dan kemudian Anda tidak perlu tersentak, langsung pergi ke kota untuk menemukan kota tuan. Ambil saja surat itu dan minta dia mengirim seseorang untuk membawamu ke rumah Laksamanaku. Orang-orang bersujud dengan penuh semangat. Terima kasih, Yang Mulia Feng. Saya telah lama mendengar bahwa Yang Mulia Feng tidak peduli dengan ras dan kelahiran. Awalnya saya sedikit skeptis, tetapi sekarang saya mengetahui bahwa itu adalah perut kecil saya, dan saya bertanya kepada Yang Mulia Feng untuk memujaku. Dia Yeming memandang Feng Tianxing tanpa sadar, dan ingin mendapatkan perintah darinya. Apakah akan membunuh ras manusia ini atau tetap tinggal? Feng Tianxing tersenyum ringan dan berkata kepada Si Yeming. Sebenarnya, mereka berada dalam situasi yang mirip denganmu. Mereka semua dikucilkan oleh iblis. Yang mereka butuhkan hanyalah tempat tinggal. Tidak perlu terus mempermalukan mereka. Dia Yeming mengangguk. Ya, bawahan saya mengerti apa maksud Tuan Muda Feng. Setelah berbicara, Si Yeming mundur dan memberi jalan. Feng Tianxing melambai ke umat manusia. Kemarilah, apakah kamu membawa pena dan kertas? Umat manusia melangkah maju dengan tergesa-gesa, tampak malu. Aku keluar dengan tergesa-gesa kali ini, dan aku tidak membawa barang-barang ini. Mendengar ini, Feng Tianxing mengerti sedikit. Ras manusia ini adalah budak di tanah di bawah yurisdiksi ras iblis lainnya, dan mereka melarikan diri secara khusus. Aku mengobrak-abrik cincin penyimpanan, menemukan batu bayangan, dan berkata pada batu bayangan. Aku berangin, dan hari ini aku bertemu dengan ras manusia yang telah membelot kepadaku. Jika ada setan yang menghalangiku di sepanjang jalan, mereka akan dianggap sebagai musuh rumah Laksamanaku, dan mereka semua akan dibersihkan. Setelah dia selesai berbicara, dia menyerahkan batu bayangan itu kepada umat manusia. Kamu duluan, aku harus cepat. Umat manusia mengambil batu foto, dengan ekspresi syukur, seolah mengingat sesuatu, dan dengan cepat menepuk kepalanya. Saya hampir lupa, Yang Mulia Feng, jalan ini telah berubah sedikit baru-baru ini, dan tidak perlu lagi melewati tempat-tempat berbahaya itu. Ada portal di bawah batu besar yang dapat diteleportasi secara langsung. Saya tidak tahu Yang Maha Kuasa membangunnya. Feng Tianxing mengangguk. Kalian pergi dulu. Kali ini aku punya hal lain yang harus dilakukan, jadi aku tidak akan mengambil portal. Orang-orang tampak menyesal. Oke, kalau begitu terima kasih Yang Mulia Feng. Di masa depan, kami akan bekerja di bawah Yang Mulia Feng dengan ketenangan pikiran dan tidak menimbulkan masalah bagi Yang Mulia Feng. Setelah mengirim ras manusia ini pergi, Feng Tianxing menyelidiki di bawah batu besar dengan kesadaran, dan dia menemukan formasi teleportasi di sudut yang jauh. Dilihat dari cara membuat lingkaran teleportasi, tidak diragukan lagi ditinggalkan oleh umat manusia. Dengan kata lain, pasti masih ada sekelompok ras manusia tertentu di dunia ini. Mereka telah meninggalkan warisannya, dan masih ada orang yang berlatih. Memikirkannya dengan hati-hati, Feng Tianxing juga menghela nafas. Saya khawatir warisan ras manusia ini berasal dari ras manusia yang dia lihat di lelang pasar gelap. Mereka mengosongkan kesadaran mereka, hanya untuk meninggalkan lebih banyak warisan. Memikirkan hal ini,
Feng Tianxing merasakan sedikit tekanan di pundaknya. Masih ada orang dalam ras manusia yang bekerja keras. Mereka bekerja keras. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menciptakan peluang bagi mereka. Memikirkan hal ini, Feng Tianxing berkata kepada Si Yeming. Ayo pergi. Melewati bagian yang sangat berbahaya, Feng Tianxing melihat batu besar menghalangi jalan. Ternyata umat manusia tidak sengaja mengubah jalan tersebut, melainkan karena jalan itu sendiri yang berubah dan memblokir jalan tersebut. Di tepi batu, awalnya ada celah sempit, cukup untuk dilewati satu orang. Tapi sekarang, batu itu berpindah posisinya dan memblokir potongan itu. Karena semuanya ada di sini, mari kita bersihkan. Saat guntur bergemuruh, sebuah lorong dibuat di antara batu-batu besar, dan Feng Tianxing terus bergerak maju. Sepanjang jalan untuk menghilangkan rintangan yang dibentuk oleh perubahan medan, dan akhirnya melewati celah yang panjang dan sempit, dan melangkah satu langkah, itu adalah dunia yang luas. Melihat ke belakang, mereka berada di atas tebing besar, dan ada beberapa pohon hijau di dekat pintu keluar, menghalangi pintu masuk. Apakah kamu masih tahu jalan di luar Si Yeming? Dia Yeming menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Saya tidak tahu. Saya biasa berdagang dengan umat manusia di pintu keluar ini. Namun, Tuan Feng, saya telah melihat petanya. Tempat yang akan kita tuju sekitar 100 mil sebelah utara dari sini. Feng Tianxing mengangguk dalam diam. Oke, ayo pergi. Kali ini aku membuang banyak waktu di jalan, dan aku tidak tahu apakah iblis itu masih hidup. Mendengar ini, Si Yeming berkata dengan sedikit malu. Ini semua salahku. Jika aku tidak membawa Master Feng melewati jalan ini, tidak akan memakan waktu 1 hari ekstra. Feng Tianxing tersenyum dan memimpin. Dia Yeming, kamu akan melakukan sesuatu denganku di masa depan. Ingatlah untuk tidak melakukan ini. Ada pengecualian untuk semuanya. Kali ini hanya nasib buruk. Semuanya hanya kecelakaan. Belum lagi kali ini kita telah memperkuat jalan. Setidaknya selama 100 tahun. Tidak akan ada masalah serius. Jalan ini bisa digunakan. Suara Feng Tianxing tidak kecil, dan masuk ke telinga umat manusia yang tersembunyi di pintu masuk. Dia menggigil, tapi tidak begitu ketakutan. Karena Feng Tianxing tidak akan membunuh umat manusia secara acak. Ini telah menyebar di antara umat manusia.